Untuk menginstal MongoDB, pertama kita masuk ke webnya MongoDB, mongodb.com, kemudian pergi ke produk Community Edition, lalu download Community. Kita cari yang MongoDB Shell dan MongoDB Shell dan MongoDB Server. Yang pertama MongoDB Server dan MongoDB Shell sama Kompas. Kita download ketiganya. Jika sudah, kita install satu-satu dari MongoDB Server dulu. Kita next aja, ikutin instruksinya. Next, I accept, next. Ini bebas ya, custom aja. Udah bener, dan next. Oh ya, pilih location-nya buat nyimpennya. Saya nyimpennya di D, buat folder buat MongoDB sendiri. Udah next aja. Lalu install, mau bos next install. Finish. Jika udah selesai, buka yang tadi pad yang udah diinstal, copy padnya MongoDB ke environment supaya bisa diakses di command prompt mana aja. New, paste binnya. Kemudian kita cek apakah sudah terinstall dengan benar di command prompt. MongoDB min version. Oke, udah benar. Selanjutnya kita install MongoDB SA, Mongo Shell. Kita next saja. Itu lokasinya. Bebas ya. Kemudian nah sudah sama kayak binnya MongoDB tadi, kita copy binnya Mongo SA. Mongo SA-nya kita copy ke environment. Kita cek versinya Mongo SA min version. Setelah itu kita install Mongo Kompasnya. Sebenarnya GUI-nya ini optional ya. Graphical user interface-nya bisa pakai yang lain. Bisa juga pakai di VS Code. Nih kita lihat dulu. Ini connect-nya shutting down. Nggak bisa connect. Oleh karena itu kita buat satu file lagi .conf, mongo.conf. Isinya seperti berikut. Lokasi, sistem log, pengaturan jaringan. Untuk datanya itu data MongoDB-nya nanti. Untuk log, aktivitasnya mau disimpan di mana. Kemudian untuk mengaksesnya lagi, cukup ketikkan MongoDB min config, lokasi file mongo conf-nya tadi. Nah, jika seperti ini tampilannya berarti sudah berjalan. Coba kita akses Mongo SA-nya. Nah, boom. Tersambung ya. Oke, kita hentikan dulu proses MongoDB servernya. Kemudian kita install MongoDB Kompasnya. Seperti yang kata saya tadi, ini opsional ya. GUI-nya bisa pakai bebas. Cuman kita pakai ini. Ini kita start. Kita add connection. Name-nya terserah. Dan save connect. Oh ya, karena tadi MongoDB servernya dihentikan, kita nggak bisa connect. Kita harus connect-kan lagi di terminalnya. Pakai Mongo sama kayak tadi. Kemudian kita connect. Boom. Bisa.
atau juga bisa di-service ya, cuman kalau di-service nih, eee, nggak berlaku Mongo.conf-nya itu nggak kepake. Itu bisa kita hentikan atau bisa kita start manual atau gimana terserah. Kalau aku prefer yang manual, otomatis juga bisa sih, tapi lebih enak manual sebenarnya. Sekarang kita berada di bagian root. Pertama-tama kita akan melakukan penambahan koneksi baru atau add new connection. Lalu di sini adalah URL default untuk menghubungkan ke server database MongoDB. Lalu untuk namanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu untuk color disesuaikan dengan preferensi. Lalu selanjutnya klik koneksi yang kita pilih tadi. Lalu ke shell dari MongoDB, open MongoDB shell. Lalu yang pertama-tama kita akan create database menggunakan keyword use, dibarengi dengan nama database-nya. Di sini misal tes 1. Lalu kita bisa melakukan read dengan menggunakan keyword show apakah database tertulis ke koneksi atau belum. Dan di sini belum, tampaknya karena database masih kosongan. Lalu di sini kita akan mencoba membuat atau create satu collection ke database tes 1 tadi menggunakan perintah db.create collection, semisal semisal nama collectionnya adalah customer. Lalu di sini berhasil. Lalu kita akan melakukan pengecekan database lagi dan di sini tertulis. Lalu lalu kita bisa mengecek collection yang kita tambahkan lagi menggunakan show, dan di sini berhasil tertulis juga. Lalu selanjutnya kita akan meng-create dokumen menggunakan keyword insert one dan insert many. Pertama-tama kita akan mencoba insert one untuk meng-create satu dokumen saja dengan perintah db.insert.db.customer_insert_one. Lalu di sini kita bisa menuliskan dokumennya. Di sini misalkan identitas. Lalu di sini berhasil mengindikasikan berhasil. Lalu kita bisa read apa yang kita tulis tadi menggunakan keyword find dengan db.customer_find, dan di sini yang kita tulis tadi sudah tersimpan. Lalu selanjutnya kita coba menggunakan insert menu. Di sini kita bisa menambahkan lebih dari satu dokumen. Misal kita menambah dua identitas dari dua orang misal. Dan di sini berhasil. Lalu kita akan coba cek menggunakan keyword find tadi dan berhasil tertulis. Selanjutnya adalah update. Seperti insert tadi, eh, kita bisa melakukan update terhadap satu dokumen atau dua dokumen atau lebih menggunakan, kalau satu adalah update one dan kalau lebih dari satu adalah update many. Pertama-tama kita akan mencoba update one dulu dengan menggunakan perintah db.customer update one. Lalu di sini untuk filternya atau dokumen yang ingin dirubah, misal dokumen dengan nama orangnya yaitu misal Rizky Alay. Lalu
Di sini kita bisa menuliskan apa yang ingin dirubah, misal umurnya kita ubah menjadi 25 dan di sini berhasil. Kita cek menggunakan find dan kita cek untuk Rizky Alay dan berhasil terubah. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan eh, lebih dari satu dokumen menggunakan update menu. Sama seperti tadi, perintahnya hanya mengubah update one menjadi update menu. Misal kita ingin merubah gender, misal gendernya di sini adalah male dan berhasil, lalu kita akan cek menggunakan find lagi dan di sini telah terubah semua dokumen menjadi male gendernya. Lalu kita bisa mengupdate satu dokumen, filternya tidak hanya menggunakan nama saja tapi bisa menggunakan ID. Di sini misal dokumen Rizky tadi kita ubah dengan filternya menggunakan ID. ID-nya adalah 2 dan kita akan ubah gendernya menjadi kosong. Lalu kita cek menggunakan find dan tidak ada. Gendernya sudah tidak ada. Lalu yang terakhir ada delete. Di sini terdapat delete one dan delete many seperti sebelumnya untuk menghapus satu dokumen atau lebih dari satu dokumen. Di sini kita akan mencoba delete one. Lalu semisal filternya di sini menggunakan ID dan ID 2, lalu kita enter dan kita find dan di sini telah terhapus untuk ID 2 atau Rizky Alay. Lalu selanjutnya kita mencoba delete many untuk menghapus lebih dari satu dokumen. Di sini kita pilih filternya adalah untuk gender yang male dan di sini berhasil terhapus. Lalu di sini kita akan mencoba menghapus database dan collection. Pertama-tama kita cek lagi untuk database-nya menggunakan show dan di sini masih muncul. Lalu untuk collection-nya masih ada. Lalu kita akan menghapus collection-nya yaitu customer menggunakan keyword drop dan sini berhasil dan kita cek lagi menggunakan show collection dan tidak muncul, berarti sudah terhapus. Dan kita cek untuk DBS-nya atau database-nya dan di sini tidak muncul juga dan berarti berhasil. Pada database ini, user diidentifikasi sebagai admin, dan informasi tersebut disimpan di dalam database admin. Untuk mengakses database admin, gunakan role admin, kemudian menambahkan user. Pada video ini, usernya adalah admin, kemudian password dari usernya adalah admin, dan role dari user ini dapat menjadi admin di berbagai database dan dapat mengakses atau membaca semua database yang ada. Setelah informasi ditambahkan, kita bisa mengecek dengan perintah db-get-user. Setelah itu connect dengan MongoDB. Terlihat pada video bahwa MongoDB sudah terkonek. Kemudian pada tab lainnya sudah mengoperasikan MongoDB namun belum tersambung sebagai admin. Karena belum tersambung, mari dicoba terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tidak bisa diakses karena unauthorized, tidak diizinkan. Kemudian di sini kita akan coba mengautentikasikan database-nya.
Nah, di sini sudah terautentikasi, jadi kita sudah memiliki role sebagai admin. Lalu kita coba untuk mengakses database. Nah, ini kita sudah bisa melihat atau mengakses database. Agar MongoDB otomatis menggunakan mode autentikasi tanpa harus mengetikkan auth setiap kali, bisa mengatur menggunakan file konfigurasi, yakni Security Authorization Enabler. Setelah diterapkan, jalankan ulang MongoDB server dengan konfigurasi yang sebelumnya, lalu coba login seperti langkah sebelumnya. Jika berhasil login dapat mengakses database, berarti konfigurasi sudah berfungsi. Kemudian untuk menghubungkan autentikasi pada MongoDB Compass, klik New Connection, kemudian isi form informasinya dengan username dan password. Kemudian di akhir masukkan nama dari autentikasi database-nya dan ganti nama koneksi tersebut. Lalu kita coba cek. Baik, database-nya sudah bisa diakses. Kemudian di sini kita akan membuat user. Yang pertama, use admin terlebih dahulu dan switch role ke admin. Di sini akan dibuat user dengan user bernama user 1 dan passwordnya user 1. User 1 ini akan memiliki role, read pada database kampus. Kemudian buat akses untuk user 2 yang memiliki role hanya dapat membaca dan mengubah atau menulis pada database kampus. Lalu tambahkan pada database. Lalu dicek apakah pengguna dengan role yang ditentukan sudah ditambahkan pada database. Kita akan coba mengakses database sebagai user 1 dan user 2. Baik, di sini sudah dipersiapkan data yang akan ditambahkan nantinya. Perlu diingat di sini ada user 1 dan user 2 yang memiliki dua role yang berbeda. Lalu kita salin URL-nya untuk mengautentikasi MongoDB-nya. Kemudian drop URL-nya dan jangan lupa sesuaikan informasi pada URL tersebut menjadi username dan password dari user. Oke, kalau sudah diakses, kita coba untuk mengakses database tersebut. Oke, sudah bisa. Nah, kemudian coba kita cek, karena user 1 hanya diberikan akses read,
Nah, jadi dia nggak akan bisa mengubah informasi atau data yang ada terdapat pada database. Kemudian kita coba akses database sebagai user kedua. Nah, perlu diingat, user 2 ini memiliki role sebagai read-write atau dapat membaca, mengakses database dan dapat mengubahnya. Nah, di sini user 2 berhasil menambahkan data baru pada database. Kemudian kita cek. Oke, data yang sebelumnya baru dimasukkan sudah masuk di dalam database. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya membackup dan merestore data di MongoDB. Pertama kita buka dulu MongoDB-nya. Setelah itu kita lakukan koneksi, di mana kita sambungkan koneksi. Dan saya memberikan contohnya ini dalam bentuk lokal saja. Dimana saya akan mencoba untuk melakukan backup dengan cara mengekspor datanya dengan export data full collection. Jadi semua data yang ada di koleksi ini akan ter-backup dan bentuknya dari filenya itu bisa kita pilih seperti dalam bentuk JSON atau CSV seperti itu. Di sini juga terdapat beberapa pilihan advance untuk JSON format. Namun untuk saat ini saya akan mencoba JSON biasa saja seperti itu. Setelah itu kita klik export. Kita pilih di mana lokasi kita akan melakukan ekspor seperti itu. Kita klik select. Dan jika sudah muncul notifikasi seperti ini, semua data telah berhasil di backup seperti itu. Dan jika mungkin kita akan drop to collection, kita drop collection, dan karena database tadi hanya memiliki satu koleksi dan koleksi tersebut dihapus, jadi secara otomatis MongoDB akan menghapus database tersebut seperti itu. Saya akan tambahkan database baru, namanya kuliah, ini mahasiswa. Seperti itu, kita klik database seperti ini. Jika sudah, kita klik add data, import JSON file, kita klik tadi file yang tadi kita simpan, yang mana itu yang kita ekspor tadi seperti itu. Kita select, lalu kita import. Oke, jika sudah muncul notifikasi seperti ini, semua data yang kita sudah backup tadi atau ekspor telah dikembalikan ke dalam database seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya itu akan kita coba untuk menggunakan PowerShell. Jadi tidak menggunakan GUI seperti ini, kita menggunakan shell. Dan hal yang perlu kita tambahkan untuk melakukan itu adalah yang pertama, itu adalah MongoDB command line ini. Linknya ada di sini. Atau mungkin untuk instalasinya secara dari awal kita bisa kita cari di sini MongoDB product Kompas. Setelah itu kita klik download. Di bagian kiri kita cari MongoDB Database Tools ini. Lalu kita download. Dan setelah itu kita lakukan ekstrak. Di sini saya sudah melakukan ekstrak. Ini kita ekstrak di suatu tempat, mungkin di download, mungkin di mana dan untuk saya ekstrak di bagian program files, jadi saya mudah untuk mencarinya, yang mana itu namanya adalah MongoDB ini. Dan kita perlu untuk menambahkan path di environment system variable itu dengan cara kita copy paste yang tadi alamat dari bin. Di sini kita akan environment variables di path ini kita edit dan kita tambahkan di baru seperti itu. Karena saya sudah menambahkan, saya tidak akan melakukannya lagi.
kita bisa tutup. Setelah itu kita bisa buka PowerShell seperti itu. Dan untuk ini kita bisa menggunakan Mongo dump, yang mana itu nama database-nya apa, yang mana tadi DB sama dengan kuliah. Setelah itu lokasi dari mana kita akan menyimpan database-nya itu, seperti itu. Kalau nggak salah seperti ini formatnya. Saya akan mencoba untuk mengekspor database kuliah dan menyimpannya di lokasi ini seperti itu. Kita klik enter. Jika sudah seperti ini dan dumping kuliah.mahasiswa, itu kita bisa cari di file explorer. Dia akan dibuatkan sebuah file baru kuliah, dan inilah dia file yang merupakan backup dari database-nya tadi, seperti itu. Begitu kita coba untuk hapus lagi. Kita hapus database, hapus seperti itu. Setelah itu kita coba untuk Mongo restore dengan format seperti ini. Mongo restore database sama dengan school. Oke, saya ganti jadi kuliah bagaimana sebelumnya, yang mana itu akan mengambil datanya dari ini, lokasi filenya ini, seperti itu. Dan pastikan di dalam file folder yang telah dibuat sebelumnya. Jadi di dalam filenya ini, jangan hanya di download saja, masuk ke dalam filenya ini, seperti itu. Itu kita bisa enter. 34 dokumen telah di restore secara sukses, seperti itu. Kita bisa tutup PowerShell-nya, kita buka MongoDB lagi, kita koneksi, dan kuliah yang tadi kita sudah hapus sudah ada lagi, seperti itu.